Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kita bahas terkait masalah segala sisi kehidupan kita dari sudut pandang Islam. Mudah-mudahan jadi pelajaran, jadi manfaat yang kemudian kita bisa bersikap sesuai dengan ajaran Islam dan menjalankan segala kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjasa mendakwakan, mensiarkan Islam sehingga kita sampai akhir ini masih terus meyakini kebenaran ajaran Islam sampai akhir hayat hidup kita, dan kita mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik, nanti kita akan bahas terkait kabinet gemoy Om Wowo ya. Kabinet gemoy Presiden Prabowo Subianto dan Gibran yang banyak memunculkan banyak komentar dari berbagai kalangan ya. Sebelum masuk apa yang kita ingin sampaikan, mari kita tawasul Fatihah dulu kepada guru kita, para aulia, para masyayikh, para habaib yang telah mendahulu kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadi wasilah kita agar mendapatkan karomahnya, kemudian nular ya keimanannya, nular ketawaduannya, nular ketekunannya dan kedisiplinannya dalam ibadah, dan nular dalam keberaniannya dalam berdakwah menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, wa summa ila rusaiduna Jibril alaihi salam, wa summa ila rusaiduna Hizir alaihi salam, wa summa ila sultanil auliya ghusil azam kutubil alamin Sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirah, wa Sayyidi Imam Bauddin Anaksabandi radhiyallahu anhu, Sayyidi Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad radhiyallahu anhu, Sayyidi Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, Sayyidi Abdullah Haknu radhiyallahu anhu, Sayyidi Abdul Muhib Amijan radhiyallahu anhu, Sayyidi Asnawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, Sayyidi Asnawi Caringin radhiyallahu anhu, Sayyidi Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, Sayyidi Aulil Bangkalan radhiyallahu anhu, Sayyidi Maimun Jubair radhiyallahu anhu, wa hadratu Sayyid Asyim Asyari radhiyallahu anhu, wa summa ila arwahi wali songo radhiyallahu anhum, wa summa ila arwahi abaib radhiyallahu anhum, khususan ila ruh Habib Munjarab Munawwat al-Musawa al-Maghfurullah Ra'isul Majlis Rasulullah, khususan ila ruh Habib Hasan bin Ja'far bin Umar Asgab al-Maghfurullah Ra'isul Majlis Nurul Mustafa, khususan ila ruh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi sahibu al-Mu'alif al-Musanib Maulid Simtu Durar, wa summa ila ruh Jairuddin bin Fulan al-Maghfurullah, wa summa ila arwah jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruh, sebutkan ke kedua orang tua kita, sahabat kerabat yang telah mendahului kita, ila ruh surat Nusur bin Surat Surat bin Sudarno, summa ila surat bin Bulan, summa ila ruh ya Dede bin Said bin, summa ila ruh Sudarno bin Usain bin, summa ila Wasila bin Said bin Bulan, summa ila Rahman bin Nasim bin Bulan, dan summa ila ruh Nani bin Bulan. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu berbagai kalangan mengomentari terkait kabinet gemoy Om Wowo ya. Ada yang mengatakan ini adalah pemborosan, buang-buang APBN ya, justru akan menyedot anggaran APBN yang kurang tepat saat ini dilakukan oleh Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto, karena kondisi keuangan negara saat ini tidak baik-baik saja karena kita masih punya utang 8.000 triliun. Seharusnya ada penghematan efisiensi ya terkait dengan kabinet. Kalau kabinetnya gemoy kan berarti gajinya harus nambah nih. Harusnya 36 pos menteri jadi 40 lebih pos menteri. Tentu itu akan nambah anggaran buat gaji para menteri, wakil, dan staf-stafnya. Itu yang disoroti oleh sebagian kalangan. Yang sebagian kalangan lagi kabinetnya ini dilihat sepertinya memang lebih, asumsinya, dugaannya lebih ke arah politik
etis, balas budi ya. Makanya disebut oleh sebagian kalangan disebut jabatan itu jadi bahan bancakan bagi-bagi kue. Kenapa? Karena waktu bertarung, berkompetisi, memperebutkan suara rakyat, mereka memiliki kontrak-kontrak politik. Maka saat dukungannya itu menang, nah partai-partai yang ikut di dalamnya mendukung itu tentu ingin mendapatkan profit, mendapatkan manfaat, keuntungan dari itu. Nah itu ya, itu yang sekarang terjadi. Jadi partai ini mencari duitnya begitu, jadi mesin politik uang ya, dapat dapat tender dari pemerintah karena memang dia sudah merasa berjasa mengarahkan masanya untuk memilih presiden terpilih saat ini. Nah itu adalah suasana politik yang sebenarnya justru kalau terus-menerus didiamkan dan tidak ada perubahan menjadi sebuah suasana berkebangsaan yang kurang sehat. Suasana ada roda pemerintahan yang tidak bagus, yang tidak elok dipandang oleh kita. Yaitu ada dua aja ya. Dua hal yang disoroti oleh berbagai kalangan ya. Terkait masalah banyak apa enggak yang mengkritisi itu, yang pasti saya tidak tahu persis, yang pasti kalau mau bicara presentasi kan harus ada penelitian. Hanya ada sebagian kalangan ya. Apa itu cuma sedikit orangnya atau banyak? Wallahu alam bisawab ya. Nah, jika itu terjadi, kemudian tidak memperhatikan profesionalisme, justru akan menambah kehancuran negara. Ya, kita berkaca dari pemerintahan sebelumnya ya, ada satu pos menteri yang bermasalah, itu Menteri Agama. Karena ditempati oleh orang-orang yang tidak amanah, yang tidak punya kompetensi terkait dengan masalah agama, sehingga lahir permasalahan-permasalahan agama terkait masalah akidah. Ada Bapak Panji Gumilang dari mana Indramayu ya, ada Mama Abuya Gufron. Aliran aneh-aneh mulai bermunculan di saat pemerintahan sebelumnya. Itu kan seharusnya menjadi tugas Menteri Agama untuk bisa mengcounter, bisa membatasi aliran-aliran atau komunitas-komunitas baru yang jelas-jelas menyalahi akidah Islam dan syariat Islam pada umumnya ya. Itu suatu fakta, dan ini juga disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi idza su'idal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Ya. Jadi barang siapa yang menyerahkan segala suatu urusan bukan pada ahlinya, maka tibalah kehancuran. Ini terbukti faktanya terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Ini yang kemudian harus dipahami, jadi bentuk evaluasi kita. Mudah-mudahan pemerintahan Om Bowo, pemerintahan Prabowo nanti ke depan bisa menempatkan menteri-menterinya sesuai dengan bidang-bidangnya ya, nggak asal karena balas budi siapa aja orang ahli di bidang teknik jadi menteri agama, ada dulu tentara militer jadi menteri agama, akhirnya kacau balau. Yang nggak ngerti agama dijadiin menteri agama, ada yang pemahamannya nyeleneh tentang agama dijadiin menteri agama, itu bahaya. Maka mari kita evaluasi, mudah-mudahan kita berharap Pak Prabowo tidak salah dalam menempatkan menteri-menterinya ya. Ya walaupun kabinetnya gemoy, kalau kemudian efektif, kinerjanya bagus, ya bisa menghasilkan profit keuntungan negara yang tinggi dan bisa buat bayar utang, sebagiannya buat bantuan sosial ke rakyat, kebanyakan yang miskin, yang makan juga susah. Udah makan, udah ngontrak juga, udah bayar sekolahan anak, itu kan butuh perhatian dari negara juga. Tapi kita maklum karena negaranya juga masih belum mampu, ya kita berdoa mudah-mudahan pemerintahan ini bisa membenahi sedikit-sedikit apa yang jadi permasalahan kita bersama ya. Ini terlepas dari konteks negara ini Islami atau enggak ya. Kalau bicara Islami ya belum ada yang Islami sampai saat ini di seluruh dunia nggak ada negara yang Islami. Negara yang Islami hanya terjadi di zaman Rasul dan para sahabat ya. Setelah itu adalah pemerintahan menggunakan sistem Islam, tapi banyak sekali penyimpangan di sana sini. Dan kalaupun kita masih belum mau diatur oleh aturan Islam, paling tidak kita berusaha mendakwakan kepada masyarakat. Walaupun saat ini masih banyak yang nolak, resistensinya masih tinggi, kita juga nggak boleh nggak boleh kemudian benci sama orang-orang yang menolak diatur oleh ajaran Islam. Ya, jangan kemudian mengucapkan kata-kata sinisme, sarkasme, kebencian yang kemudian memunculkan suasana yang tidak sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mungkin itu aja ya. Saya sedikit aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat diri saya juga nih. Juga mohon maaf jika ada kalimat-kalimat atau ungkapan yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua. Mudah-mudahan para pemirsa, penonton juga mau memaafkan saya sebagai hamba yang doib, yang tentu pasti banyak salah dan dosa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.